Kalau kalian mau langsung ke sana, datang ke sini, ada dia room B17. Terutama yang di Los Angeles, datang ke sana. Apa yang bisa kalian laporkan ini? Bahwa si Edis itu bilang di Amerika, dia itu menggunakan visa apa ya? Apa sebentar ya? Apakah dia menggunakan visa turis atau apa saya nggak tahu. Tapi kasih tahu saja bahwa dia melakukan penggalangan donasi. Sementara dia bukan yayasan dan terkumpul hampir 300.000 US dollar. Tanyakan pajaknya apa sudah dibayar atau bagaimana. Ini ya Zelle 7143258601. Bilang dia menggunakan nomor ini untuk menggalang donasi. Sementara dia pekerja kan dilarang untuk berdonasi atau orang yang kesana itu istilahnya wisatawan. Nah, namanya sebutkan Edi Sidabutar, nomor rekening BCA-nya juga ditampilkan, kalian capture ya. Nah, sampaikanlah ke ICA tadi, US ini Los Angeles ya. Nah, ini dia. US Immigration and Custom Enforcement. Nah, ini. Ke sini ada orang itu ya, emailnya. Kirim aja surat ke emailnya Los Angeles. Kurasa kalau 100 orang mengirim, game over dia kawan. Jadi kalau dia sudah pulang ke Indonesia, kalian tangkap. Orang itu aja bilang, jangan abang urusi, janganlah urusi Mamora ini. Ini bukan manusia. Dari tahun 2023, mereka sudah melarang saya untuk mengurusi dia di Hotel Borobudur. Danau Toba kami ketemu. Bang, gak usah urusi bang. Dari wajahnya saja kulihat, orang ini tidak pantas untuk diurus. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Begitu besar kasih Rudy Iskariot terhadap Edis tipu Sidabutar sehingga ia tega mengajarkan kepada khalayak ramai bagaimana cara agar mendeportasi Edis Sidabutar dari Amerika, teman-teman. Jadi Rudy Iskariot ini membuat sebuah video khusus tutorial cara melaporkan Edis ke pihak imigrasi Amerika, IC. Jadi kita tahu teman-teman, Edis ini statusnya masih sebagai wisatawan. Visa yang dipakai oleh Edis adalah visa wisatawan yang berlaku 1 tahun. Dihitung dari bulan 1 kemarin sampai akhir bulan 12 nanti. Jadi masih ada kurang lebih ya 2 bulan waktu Edis untuk mengupayakan agar dia bisa diterima menjadi warga Amerika, agar dia bisa diterima suakanya. Dan tentu saja banyak cara yang sudah dilakukan oleh Edis tentunya ya. Dan kita juga tahu salah satu peluang Edis untuk berhasil itu adalah dengan melakukan investasi di Amerika. Itulah kenapa Edis sangat butuh duit dalam jumlah banyak, sangat butuh donasi dengan jumlah fantastis. Dan menurut keterangan, sudah kurang lebih 7 miliar rupiah uang yang dikumpulkan Edis dari hasil donasi ya. Dan Rudy Iskariot mengajarkan kepada teman-teman cara melaporkan Edis dan juga kesalahan yang dilakukan oleh Edis. Dan dia meminta umat muslim serta para begoders yang menjadi pengikutnya untuk melaporkan Edis dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak, alias nge-spam. Jadi dia berharap teman-teman itu melakukan spam ke website imigrasi Amerika dan juga call centernya imigrasi Amerika. Jadi kalau kita melakukan itu dalam jumlah banyak, tentu saja itu akan jadi perhatian, tentu saja itu akan menjadi satu hal yang membuat mereka mau nggak mau harus memproses hal tersebut. Baik itu hasilnya nanti positif atau negatif, itu urusan lain. Yang penting diperiksa dulu. Dan apa kesalahan dari kesalahan Edis ini? Ternyata kesalahan Edis adalah dia menggalang donasi di Amerika dengan rekening Amerika. Jadi kalau dia galang donasi pakai rekening Indonesia, Amerika nggak ada urusan. Kan gitu. Dia galang pakai rekening BRI, ya nggak ada masalah. Tapi yang jadi problem adalah Edis menggalang donasi dengan nomor rekening Amerika. Padahal status dia di Amerika hanyalah wisatawan. Kan gitu. Dia hanya wisatawan, tapi berani menggalang donasi. Dan itu adalah pelanggaran hukum sebenarnya, teman-teman.
Ya, itu adalah pelanggaran hukum. Cuman apakah itu pelanggaran hukum yang akan berdampak dia dideportasi atau hanya sekedar mendapatkan peringatan ataupun denda gitu kan, uang yang dia kumpulkan akan disita, kita nggak tahu, tetapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mau mencoba, silakan. Email, ya, email ke IC, ataupun hubungi call center, ataupun langsung mendatangi. Bagi orang-orang yang tinggal di Amerika, mereka tahu betul bagaimana prosedur masalah imigrasi. Dan saya rasa mereka tahu ya bagaimana menghubungi pihak imigrasi Amerika. Dan sebenarnya dengan melampirkan bukti-bukti ini dan menghubungi, itu sudah sangat cukup untuk pihak imigrasi Amerika memproses laporan tersebut. Nanti mereka akan lihat. Kalau memang terbukti Rudy Iskariot punya informasi, ya kan informasinya dikatakan ada penggalangan donasi sampai 300.000 USD. Artinya di rekening tersebut ada 300.000 US dollar yang terkumpul dari donasi. Itu angka yang fantastis, teman-teman. Angka yang fantastis. Nanti akan dilihat lagi. Kalau ini ternyata donasinya berasal dari Amerika, akan dipertanyakan pajaknya, izinnya, legalnya seperti apa. Karena memang negara Amerika itu negara yang sangat apa ya teman-teman ya, sangat bebas, tapi di satu sisi untuk kepatuhan hukumnya sangat tinggi. Jadi kamu nggak bisa istilahnya buka usaha atau melakukan sesuatu tanpa izinnya. Kalau di Indonesia, kita ini kadang-kadang menganut azasnya gini, better ask forgiveness than permission. Lebih baik meminta maaf daripada minta izin. Itulah kenapa banyak orang Indonesia lebih suka, ya, lebih banyak lakukan dulu, nanti begitu ditegur baru minta maaf. Udah ditegur baru minta maaf. Coba lihat, gereja ya, nggak ada izin, main berdiri. Karena menurut mereka nanti kalau udah ditegur, baru minta maaf. Nanti baru damai. Dicari solusi damainya gitu kan. Berapa biaya yang diperlukan untuk perdamaian tersebut. Kebiasaan. Di Amerika nggak bisa gitu. Kamu berani buka usaha, kamu berani melakukan kegiatan tanpa izin, penjara teman-teman. Hukumannya penjara langsung. Nggak bisa kamu bilang, udahlah Pak, saya silaf, ini prosedurnya gimana Pak, bantulah. Nggak bisa teman-teman. Ya, nggak bisa. Jadi apa yang dilakukan oleh Edis, ini pelanggaran, tetapi dampak pelanggaran tersebut seperti apa, ya kita nggak tahu. Tapi tidak ada salahnya dicoba. Sekali lagi ya, bagi yang mau coba silakan, bagi yang ingin melihat Edis dideportasi. Jadi peluangnya 50-50. Ada peluang Edis akan dideportasi ke Indonesia, dan setelah dia dideportasi, kita akan bertemu dengan dia, akan reuni dengan dia, kita akan ngobrol langsung dengan Edis Sidabutar. Nggak ada salahnya dicoba. Kita dengarkan dulu ya bagaimana tutorial untuk melaporkan Edis yang dibuat oleh Rudy Iskariot ini. Sekarang aku ajari kalian bagaimana melaporkan si Edis ya. Melaporkannya itu nggak susah kawan. Saya sudah googling dan ketemu ini ICE bahasa Indonesianya. Kalau bahasa bahasa Bataknya US Immigration and Customs Enforcement ini. Caranya bagaimana? Bagi orang-orang Indonesia yang ada di Amerika masuk ke sini, berarti kalian sudah pandai bahasa Inggris ya. Telepon aja nih call ini ya. Yang kedua, kalau kalian mau menulis surat, tulis di sini. Ini ada emailnya Los Angeles, ini Outrech ya, apostrof ICE government, ini gov. Nah ini ya. Kalau kalian mau langsung ke sana, datang ke sini, ada dia room B17. Terutama yang di Los Angeles, datang ke sana. Apa yang bisa kalian laporkan ini? Bahwa si Edis itu bilang di Amerika, dia itu menggunakan visa sebentar ya. Apakah dia menggunakan visa turis atau apa, saya nggak tahu. Tapi kasih tahu saja bahwa dia melakukan penggalangan donasi, sementara dia bukan yayasan, dan terkumpul hampir 300.000 US dollar. Tanyakan pajaknya apa sudah dibayar atau bagaimana. Ini ya Zelle 7143258601. Bilang dia menggunakan nomor ini untuk menggalang donasi. Sementara dia pekerja kan dilarang untuk berdonasi atau orang yang kesana itu istilahnya wisatawan. Nah,
Namanya sebutkan Edi Sidabutar, nomor rekening BCA-nya juga ditampilkan, kalian capture ya. Nah, sampaikanlah ke ICA tadi, US ini Los Angeles ya. Nah, ini dia. US Immigration and Custom Enforcement. Nah, ini. Ke sini ada apa orang itu ya, emailnya. Kirim aja surat ke emailnya Los Angeles. Kurasa kalau 100 orang mengirim, game over dia kawan. Jadi kalau dia sudah pulang ke Indonesia, kalian tangkap, atau dia katanya dideportasi ke negara lainnya, setidaknya dia agak-agak repot. Nah, setelah dia di Indonesia, biar aku berhadapan dengan dia ya. Mau dilaporkannya aku tentang apa, Bang BRI, ku hadapi dia. Kulihat siapa lebih hebat, dia atau aku. Kalau ke Amerika ya nggak mungkin lah aku ke Amerika ya. Jadi itu tekniknya kawan. Kawan-kawan Muslim yang ada di Los Angeles atau yang ada di Amerika yang pandai bahasa Inggris, itu tekniknya. Masuk kalian ke US Immigration, Custom and Enforcement itu ya. Setelah itu ada di situ nomor alamat emailnya, kirim saja pesan ke mereka, melaporkan yang namanya Edi Sidabutar. Dia memungut donasi dari Amerika dengan menggunakan bank BRI yang di Indonesia, juga pakai Zile. Nomor Zilenya kalian kasih ya, nomor sekian, 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 sekian. Oke? Ya mudah-mudahan. Tadi ku balikkan kameraku. Lupa aku. Coba aku lihat. Aku lupa. Kayaknya aku balikkan ya. Tunggu. Kalau enggak aku ulang lagi kawan. Karena kalau enggak aku balikkan nanti kalian enggak tahu ya. Ah ini ntar ya. Sabar. Sabar dulu kawannya. Aku lupa tadi. Sebentar. Aku nggak peduli lagi mau dibilang Judas Iskariot, mau dibilang apa ya. Karena aku pikirkan, sudahlah. Dari dulu juga aku bilang kebenaran, aku dibilang Judas Iskariot. Waktu lawan Ucuk Bulu, waktu lawan yang lain-lain juga gitu kan. Ya sudah, ngapain mundur ya. Tunggu kulihat dulu ya. Kayaknya sudah ini, tunggu. Oh udah. Nah, itulah satu-satunya cara kawan agar bisa bertemu dengan aku di Indonesia. Ramai yang pandai bahasa Inggris terutama ya. Kalau bahasa Indonesia, kalian harus menuliskannya bahasa yang baku. Nggak boleh bahasa, apa namanya itu? Bahasa prokem, nggak boleh ya. Bertobatlah, minta ampun sama Yesus. Untuk apa aku bertobat ya? Memang salahku apa? Dosa, di mana ayat tertulis ada dosa orang menunjukkan cara orang pendaram untuk bisa dilaporkan. Mana ada ya? Coba aku tanya dulu kalian dosanya di mana? Enggak ada ya. Jadi tak usah terlalu berlebihan untuk herder redis ya. Slow aja. Kalau dia pemberani sih katanya dia pemberani prajurit Kristus. Kalau saya teken itu memang saya prajurit Kristus. Makanya saya nggak takut, saya nggak lari bicarakan aku ya. Kalau nggak di live dia membicarakan aku di mana? WA. Nah ini kawan ya. Sekarang kita lihat ternyata dia tadi malam berbicara tentang aku setelah 2 jam dia mulutnya berbusa-busa. Dia berbicara tentang aku. Kita saksikan dulu ya. Ini dia videonya si Edis tadi malam ini ya. Bentar ya. Sebentar dulu. Ini mana? Loh, kok nggak hidup ya? Oh udah. Oh, sorry, ku matikan di sini. Sabar dulu. Ini ku mute. Kumute. Ini. Belum anak Batak itu telepon saya. Jadi waktu saya sedang live begini, waktu saya sedang siap. Tunggu ya. Inilah penipunya Sedis. Ya, tunggu dulu. Bentar ya. Kita ini kan. Isu ini, Bang Jamie, kalau mereka membawakan isu-isu yang seperti ini, takutnya nanti jamaah habis. Kalau jamaah habis gimana nanti yang Cuma dan kawan-kawan? Nah itu juga, ini juga yang jadi itu ya. Saya juga walaupun begini kan, walaupun itu kan yang saya sesali kemarin juga, yang waktu sama si Rudi ngapain kata saya kok bikin yang masalah si Rudi tadi barusan anak Batak tuh telepon lagi. Ini informasi ya teman-teman ya, karena Pak Jamie mengingatkan kita gini. Saya itu tidak pernah ada masalah dengan Rudi sebelum anak Batak itu telepon saya. Jadi waktu saya sedang live begini, waktu saya sedang siaran begini. Ya, perhatikan ya. Dia mengatakan
Saya tidak ada masalah dengan Edi, semua anak Batak telepon dia benar. Saya ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Dia adalah murid saya dan saya adalah gurunya. Tidak mungkin saya mencelakakan murid saya, tidak mungkin. Dari dulu dia saya puji-puji, saya puja-puja, bukan puja ya, saya puji aja. Tujuannya apa? Biar cepat karirnya melambung menanjak. Setelah karirnya melambung menanjak, masih sempat saya puji-puji dia kan. Tangkap Edi, kau itu tangkap, saya bilang sama ucil-ucilnya. Karena dia sudah di luar negeri. Baru ada lagi video saya, banyak orang temehek-mehek gara-gara Edis, ada kubuat ya. Saya iya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Betul. Sebelum ditelepon Rudi Simamora kami tidak punya masalah apapun dengan si Edis. Bahkan pernah dia dikatakan ini, seperti kata Rudi Yones, berani bertanya, berani ditanya, dan itu saya ulang-ulang di video saya. Lihat si Edis saja mengatakan hal demikian. Oke, sekarang lihat. Inilah pembohongnya si Edis. Bentar ya. Bentar, ini. Menelponlah Rudi Simamora atau anak Batak. Dia bilang sama saya, tunggu tar ya. Kita mundurkan sedikit aja. Ini 15. Oke. Anak Batak itu telepon saya. Jadi waktu saya... Tunggu. Mundur lagi dikit ya. 58. Ah ini. Oke. Itu juga. Nah ini juga yang jadi itu ya, saya juga ini kan walaupun itu kan yang saya sesali kemarin juga, yang waktu sama si Rudi ngapain kata saya kok bikin yang masalah si Rudi tadi barusan anak Batak tuh telepon lagi. Ini informasi ya teman-teman ya, karena Pak Jamie mengingatkan kita gini. Saya itu tidak pernah ada masalah dengan Rudi sebelum anak Batak itu telepon saya. Jadi waktu saya sedang live begini, waktu saya sedang siaran begini, menelponlah Rudi Simamora. Nah, inilah dia pembohong kawan ya. Dia bilang kami tidak ada masalah sebelum Rudi Simamora menelepon, kata dia live ya. Edis tidak jujur. Yang benar itu sebelum live itu si Edis sudah kontek-kontekkan 3 hari sebelumnya dengan Rudi Simamora. Edis ini orang yang nggak jujur kawan. Kenapa dia nggak jujur ya? Karena dia mencari keselamatan dirinya sendiri. Saksinya adalah bom surom bom. Ya, katakan sekarang hari Kamis, hari Senin, Edis dengan Rudi Simamora sudah teleponan. Dan waktu itu Rudi Simamora minta bantuan sama Edis. Apa kata Edis? Kalau bantuan saya nggak punya, kalau minjam uang ada. Penjahat ini kawan, rentenir. Dia mungkin kerjanya waktu di Lampung rentenir, gimana enggak? Kuliah 2 kuliah tapi DO terus. Sudah. Sampai kan ada pengakuan Edis. Ya. Dia meminta kepada saya pinjam dulu uang 15 juta. Saya bilang, bagaimana saya mengurusnya itu? Saya kan tidak di Indonesia. Ingat ya. Kalimatnya itu cukup jelas. Dan dia mengatakan mereka berteleponan sebelum live. Ini dia bohong ini. Sebelum live mereka 3 hari sebelumnya berteleponan. Katakan hari Senin. Hari Kamis dia live. Hari Senin 3 hari sebelumnya kan. Bom pagi-pagi menelpon saya. Dibilangnya gini. Lae, Edis barusan telepon saya. Menyampaikan bahwa Rudi Simamora meminta bantuan 15 juta untuk naik banding. Waktu itu masih banding ya. Banding atau kasasi saya lupa. Mengurus kasus hukumnya. Kasasi kayaknya. Oke. Karena waktu mau banding dia minjam uang 60-an juta sama seorang ibu. Dah. Waktu kasasi. Sudah? Oke. Nah, si Edis minta bantuan. Jadi aku bilang, si Edis gak mau bantu Pak Bom. Mana ada lah. Dia hanya lagaknya aja itu sebesar-besar itu katanya. Dia tidak mau dia bantu sedikit pun, tidak mau. Oke, aku ulang. Terus, inilah rekaman suara dia dengan si Rudi Simamora dikirim laku. Jelas-jelas si Edis mengatakan di situ, gini ya, Lae bantu dulu aku kata Rudi Simamora. Direkam si Edis ini. Jadi bilang si Edis, loh, memang kenapa Lae? Aku mau mengurus kasus hukumku. Udah. Berapa Lae butuh? 15 juta. Sudah. Setelah itu bilangnya, kan ada kemarin Rudi Yohanes mengumpulkan donasi untuk Lae katanya. Ini dia kawan. Jadi Lae tidak ada dikasihnya uang selama di penjara. Nggak ada. 1 rupiah pun nggak ada. 1 rupiah pun nggak ada. Paham ya?
Sekarang dikembangkan series apa? Bahwa aku tidak mengurus Rudi Simamora dengan becus. Aku becus ngurusi dia. Lagian siapa dia harus kurusi? Kutanya lu kalian. Sudah hebat, aku bukan saudara, bukan family, bukan kerabat. Mau mengurusi Rudi Simamora itu hebat. Kurang apa aku kawan? Ditangkap dia malam, pagi pengacara sudah datang sampai jam 11 malam. Di Poltabes mereka ngetem. Hebat gak itu? Hebat. Bertemu dengan istri Rudi Simamora. Sudah. Besoknya saya datang. Saya bertemu dengan Rudi Simamora, langsung saya kasih uang waktu itu 1,5 juta karena dibilangnya minum air di situ nggak enak. Kurang apa saya mengurusi dia? Sudah. Setelah itu saya kumpulkan tim pengacara dengan modal uangannya 10 juta. Tapi waktu besoknya saya sudah 20 juta. Bagaimana saya mau membayar pengacara? Kan tidak bisa. Makanya saya cari pengacara yang pro bono. Terkumpul waktu itu 5 orang. Sudah. Setelah terkumpul 5 orang, apa yang harus penuhi sama kalian? Akomodasi, transportasi, pokoknya jangan putuslah. Makan, minum, laundry, segala macam, uruslah. Oke, penginapan segala macam, oke saya bilang, saya penuhi. Sudah. Pergi kami minta surat kuasa 2 sama Rudi Simamora, mendampinginya di polisi, dan mendampinginya untuk pra-peradilan. Kurang apa aku ngurusinya? Nah, kita lihat Edis bilang apa ya? Oh, ngeri kawan, ini kawan, panik dia. Memfitnahnya ngeri, Kelebihan dia kan kayak iblis. Kalau bicara tenang, kalau saya kan berapi-api ya. Oh, anak Batak. Dia bilang sama saya, "Lae, tolonglah dulu ini kasus saya ini, saya mau banding, mau ini, mau itu." Baru saya teringat dulu. Kan udah diurusin sama Rudi sang debater. Kan udah diurusin sama Rudi Yohanes. Terus dia bilang, nggak ada, saya diurusin, nggak ada seperak pun sama saya. Gara-gara video yang sesingkat dan sesimpel itu, akhirnya Rudi Yohanes mulai mencak-mencak. Di sini. Ya, nah. Memang video itu singkat, tapi saya kenapa mencak-mencak? Karena hari sebelumnya, saya minta Pak Bom menghubungi Edis, agar Edis jangan live dulu, klarifikasi dulu dengan aku, biar ku kasih bahan. Kalian kan nggak tahu itu kawan. Yang kalian lihat hanya waktu live. Gak bisa begitu melihatnya. Sudah. Akhirnya Bom bilang, sudah ku sampaikan lah ya. Bisa nanti kalian tanya, Bom suram bom atau bom. Udah Pak Bom sampaikan, oke, ku tunggu telepon dia. Waktu itu belum punya telepon dia kan. Tiba-tiba hari habis mereka live, rupanya udah sepakat orang ini. Sekarang ku tanya kalian kawan. Benar nggak aku nggak mengurusi Rudi Simamora? Nggak kan kurusi kan? Si Edis berbohong. Kalimat yang diucapkannya bukan seperti itu kawan. Itu bohong dia. Tidak seperti itu. Apalagi tidak pernah dikasih uang 1 rupiah pun. Dan dia bicara bulan 5. Aku bulan 1 November. Sudah sebenarnya 30 November. Oktober, November ya. Oktober, 30 Oktober. Aku sudah berhenti mengurus Rudi Simamora. Videonya banyak kok bertebaran. Kemarin ada itu yang ku upload itu, aku play sama kalian ya. Dari video siapa itu ku dapat ya? Dari video si Bamtri ya. Apa apa namanya? Al Ayubi. Sudah. Kenapa saya berhenti? Karena si mata hantu, kan ada si mata hantu itu, si mata jengkol, ribut kali mulutnya. Baru memberi 5 juta sudah kesannya dialah pemilik pengadilan di Indonesia. Sama onnya dengan Sedis. Di fitnahnya aku bahwa itu settingan, tidak ada, bohong. Dia bilang begini, ya kan? Coba kalian lihat katanya. Waktu pra-peradilan itu, ada nggak di dalam ruangan itu yang melaporkan Rudi Simamora? Aduh, memang bego orang ini kawan. Sama dengan Sedis tolol. Mana bisa orang lawan kita bukan orang itu. Lawan kita pihak kepolisian kalau pra-peradilan. Kan dodong. Dan itu dipercaya banyak orang. Ya. Namanya juga herder. Ya. Benar nggak kau makan donasi untuk anak Batak? Nggak benar. Kan sudah ku jawab. Dan ingat, saya tidak pernah mengumpulkan donasi untuk anak Batak. Saya dengan tegas waktu malam itu mengatakan, kalian bantu saya. Jikalau ada uang 20 juta, saya akan berangkat mengurusi masalah hukum Rudi Simamora.
Tidak saya bilang, oh aku ini untuk donasi untuk studi Syed Batak. Nggak ada. Cari kalian buktinya kalau ada aku bilang itu. Paham ya? Mengurusi masalah hukum. Makanya terakhir saya bilang, saya butuh dana 150 juta sampai kasasi. Nah ini biar tahu kalian. Untuk apa? Kan mengurusi hukumnya, bukan mengurusi Rudy Mamora. Saya butuh 150 juta untuk ngasih sumber. Nggak ada itu. Tapi itulah kata pengacara yang kemarin itu, yang kita hadapi ini haters. Sebaik apapun kau bicara, mereka nggak peduli karena mereka herder. Otak tak ada, kesetiaan ada. Paham ya? Mungkin minggu depan hari Senin, saya akan buka pengeluaran saya untuk mengurusi Rudy Mamora ya, biar kalian tahu. Itu saya tambah lagi dari saya dapat berkat waktu di Medan, mendoakan sebuah keluarga, dikasih saya 10 juta. Bukan untuk Rudy Mamora. Orang itu aja bilang, jangan abang urusi, janganlah urusi Rudy Mamora ini. Ini bukan manusia. Dari tahun 2023, mereka sudah melarang saya untuk mengurusi dia di Hotel Borobudur. Danau Toba kami ketemu. Bang, gak usah urusi bang. Dari wajahnya saja kulihat, orang ini tidak pantas untuk diurus. Betul. Tahun 2023 kan sama kasusnya, dia nelpon Paul Zhang, dibilangnya aku tak ada mengurusi dia. Akhirnya aku konfirmasi sama dia, benar kau bilang begitu Rudy? Oh enggak bang, salah Paul Zhang itu, salah ucap begini bono. Ya, nah sekarang kita lanjutkan lagi apa busuknya sih di sini ya. Makanya aku bilang dia sudah menabungkan perang, ngapain aku takut sama dia? Apa yang aku takutkan sampai pulang ke Indonesia? Hadap-hadapan kami, Pak, dia cari pengacara dia, aku hadapi dia sendiri. Ngomong katanya Rudy Mamora tidak saya bantu sampai rapuh. Nah, akhirnya jadi panjang sampai sekarang. Disangka si Rudy, saya ingin menjelek-jelekkan namanya. Nah, ini juga Edis bohong. Jadi panjang sampai sekarang. Ada seperti itu kawan. Itu kejadiannya bulan 5. Dah. Saya menelepon dia besoknya, misalnya dia Kamis live ini. Hari Jumat langsung saya telepon Sedis dan saya jelaskan semua sama dia. Apa katanya? Oh gitu ya bang, iya oke lah sekarang aku sudah tahu. Dan begitu dia bilang sudah tahu, aku tidak lanjutkan lagi. Memang ada aku buat satu video untuk menjawab itu semua. Habis itu ada kulanjutan, tidak ada, ku diamkan itu. Paham? Tidak ada lagi ku bahas sedikit pun Rudy Mamora, lihat live-liveku. Tapi bulan 9 kemarin, ya, Edi sok-sok mengeluarkan sebuah pernyataan. Dan aku hanya ingin membantah pernyataannya. Karena dia menantang semua orang. Aku kira dia seperti aku, seperti gurunya. Yang gagah perkasa menghadapi semua orang. Doktor 6, KO ku buat mengenai Yudas ke surga atau ke neraka. Terakhir korbannya Dr. Budi Azali. PO nggak bisa apa-apa. Sudah. Ayo kita diskusi yuk. Nggak dijawabnya. Oke, karena dia nggak menjawab, aku buatlah video jawaban. Sudah. Besoknya dia bukan menjawab video jawaban, tapi buat video apa? Rudy Yohanes, kalau bisa sebelum kau berdebat sama aku, urusi dulu Rudy Mamora yang kau makan uang donasinya. Kalimat kau makan. Tapi dibilangnya hanya gara-gara yang itu. Bukan, itu udah lewat. Bulan 5 itu, herder series memang goblok, tolol, dungu. Mereka kan bukan mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan Sedis. Mana ada firman Tuhan yang disampaikan Sedis? Sudah kubongkar tadi siang, lihat video aku sebelumnya. Edis itu percaya dengan kitab saksi Yehova. Yohanes 1 apa bilangnya? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Maka firman adalah suatu Allah. Allahnya Allah kecil. Allah kecil itu apa? Berhala kan? Kalian nggak tahu apa yang dicakap Sedis. Oh tapi dia bilang Yesus adalah Tuhan. Betul. Sudah kuputarkan videonya tadi pagi kan. Betul dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi apa bilangnya? Ada permasalahan di ayat itu. Kan kalian nggak tahu kan? Lalu dilanjutkannya. Hanya orang-orang Kristen gila yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus itu punya Tuhan kan ya kan? Dia nggak ngerti ketuhanan Yesus, konsepnya nggak ngerti kawan. Oke kita lanjutkan dulu nih ya. Lucu ini kawan, aku dikasih kawan kata dia. Disangka Rudy Yohanes, padahal saya hanya menerima pesan dari Rudy Mamora. Sama-sama Rudy nama mereka. Ya. Inilah busuknya Sedis. Itu bulan 5 Des. Bulan 9 bukan itu masalahnya. Rudy Mamora nggak ada telepon si Edis lagi live.
Penipu nih kawan, penipu. Bulan 5 itu udah rampung, udah aku telepon dia kawan. Dan katanya, iya bang, kalau gitu aku mengerti. Ternyata infonya salah ya. Iya, aku bilang. Kau nggak tahu, Dis. Dia itu di penjara di 2 tempat, aku bilang. Yang pertama, Rudi Simamora di penjara di mana? Poltabes. Yang kedua di LP. Ketika dia bilang itu, Dis, itu aku mengurusi dia ketika di Poltabes. Kalau di LP nggak kurus lagi karena sudah ku stop di otak si Edis. Sampai hari ini aku mengumpulkan donasi untuk Rudi Simamora. Ini fitnah keji si Edis. Tapi herder dia nggak mau tahu. Karena dungu tolol semua herdernya itu. Ngetik-ngetik lah nanti herder yang tolol itu. Mana donasi anak Batak kau makan? Mana ada kau makan? Ku bilang. Sudah jelas ku gunakan pra-peradilan. Ada buktinya, ada. Videonya ada kok. Istri si Rudi Simamora datang ke pengadilan kok. Ya, teman-teman sudah lihat ya bagaimana tutorialnya dan ditambah-tambah bumbu kecap oleh Wak Labu seperti biasa karena memang begitu besar dendam dari Wak Labu ini kepada Edis ya. Jadi kasihnya itu dalam bentuk dendam. Dan sebagai bentuk kasihnya ya dia laporkan Edis ini. Dia ajarkan orang untuk melaporkan Edis. Karena memang nampaknya Rudi Iskariot ini sangat pingin bisa bertemu dengan Edis secara face to face, secara langsung. Mereka ini teman lama. Bahkan menurut Rudi Yohanes, Edis ini murid dia. Dia mengklaim Edis murid dia, walaupun Edis mengatakan saya bukan murid Rudi Iskariot. Namanya juga orang ngeklaim. Siapapun bisa ya. Oh Pak Jokowi itu dulu mantan anak buah saya. Oh Pak Jokowi itu dulu pernah sama saya hutang budi gitu kan. Semua orang boleh asal ngomong. Tapi kan harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Masalahnya Edisnya nggak mengaku. Tapi kalau Wak Labu ini kan memang suka ya. Mengklaim semuanya. Oh orang-orang terkenal gara-gara dia. Bang Zuma terkenal, Nandar, Uniriva, termasuk saya gitu. Padahal dia itu hanyalah pijakan pertama. Contoh teman-teman, kalian berhasil mengalahkan seseorang, terus kalian jadi terkenal. Apakah kamu terkenal gara-gara orang yang kamu kalahkan? Ya enggak. Betul enggak? Ya enggak kayak gitu. Mike Tyson mengalahkan Holyfield. Setelah mengalahkan Holyfield, jadi juara kelas berat. Apakah Mike Tyson terkenal karena Holyfield? Ya enggak, karena kemampuan dia. Para apologet Islam terkenal, ya bisa seperti sekarang ya karena kemampuannya. Wak Labu hanyalah korbannya, korban penembus dosanya kan gitu. Korban penembus terkenalnya. Sesimpel itu kok. Terus, ya cara yang disampaikan oleh Wak Labu ini boleh dicoba teman-teman ya. Dan sambil kita menunggu hasil dari percobaan tersebut, siapkan cemilan terbaik dan juga minuman terbaik kalian. Untuk minuman terbaik, saya sarankan teman-teman untuk meminum madu ya. Madu produksi dari Maudi Madu. Karena khasiat madu itu luar biasa teman-teman. Kalau kita minum yang manis-manis terlalu banyak kan bahaya ya. Bisa diabetes. Sedangkan minum madu itu bagus untuk kesehatan. Udah manis, bagus untuk kesehatan. Inilah luar biasanya madu. Karena dia adalah manis yang alami. Manis yang paling alami dan diakui khasiatnya di dalam Quran. Kan begitu. Nah, jadi pastikan cemilan kalian dan madu kalian ya menemani waktu kalian menonton drama-drama perseteruan para Polikarpus ini. Oke, terus kita lanjut. Bagi teman-teman ya, jangan lupa yang mau beli silakan klik di keranjang dan juga di link Tokopedia maupun Shopee yang ada di deskripsi video. Ataupun bisa lewat WA. Ya, kalau yang nggak pandai gunakan Shopee sama Tokopedia bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah. Terus ada yang nanya, Bang, bisa COD nggak? Kita tahu banyak orang yang kadang-kadang beli barang itu secara COD karena mungkin nggak punya rekening, nggak ngerti cara membayar secara virtual akun, kan begitu, nggak ngerti cara transfer. Nah, di sini mau saya sampaikan, mohon maaf, kita tidak bisa mengaktifkan COD teman-teman, ya. Kita ngerti ada teman-teman yang nggak ngerti transfer, ataupun yang kedua, ada orang yang nggak percaya sama penjualnya. Kalau masalah nggak percaya, mohon maaf teman-teman, kalau memang teman-teman merasa nanti barangnya nggak nyampe, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibeli teman-teman ya, nggak usah dibeli. Hanya gara-gara 40.000 saya pertaruhkan reputasi saya selama ini, ya saya rasa sangat konyol, kan gitu, sangat konyol. Terus yang paling penting, kalau saya aktifkan COD, saya dijamin bangkrut teman-teman. Loh kok bisa? Bukankah harusnya COD tambah banyak yang beli? Enggak teman-teman. Saya umumkan penjualan madu saya secara online. Ya,
Kalian dengar ini secara online. Otomatis yang dengar bukan hanya pihak Muslim. Akan ada pihak-pihak Laskar Polikardus pembenci saya yang mendengar hal ini. Dan begitu mereka tahu bisa COD, karena saya lihat banyak yang mencoba memesan tapi nggak jadi. Kan nampak ya, yang berencana memesan tapi nggak jadi itu berapa banyak. Nampak dari nama-namanya. Dan banyak nama-nama itu yang oten, teman-teman. Mohon maaf ya, kita bisa lihat dari namanya. Nah, jadi mungkin mereka melihat ada COD nggak? Kalau ada COD, bayangkan. COD itu kalau gagal, ongkos kirimnya ditanggung sama penjual. Barangnya balik, tapi barangnya itu kalau mau dikembalikan, saya harus tanggung ongkos kirimnya. Bayangkan, kalau ongkos kirimnya 40.000 saja PP ya, dibikin alamatnya mungkin di luar kota, ongkos 40.000, satu hari ada 100 COD yang gagal, saya rugi 4 juta, ya 1 bulan saya bangkrut teman-teman. Ya, 1 bulan saya pasti akan langsung bangkrut dibikin. Kalau 4 juta, 1 hari dibikin saya rugi. Oke? Untuk itu saya tidak bisa aktifkan COD. Mohon maaf teman-teman. Terus, kita lanjut ya. Jadi Wak Labu terus-terusan membuat alasan mengenai kasus Rudy Simamora yang dia tangani. Dan ini lagu lama teman-teman. Lagu lama sekali ya. Bagaimana dia mengatakan, saya sudah ngurus Rudy Simamora dengan maksimal. Dari awal saya bilang, saya itu mengurus kasus hukumnya, bukan mengurus dia maupun keluarganya. Kan gitu. Dari dulu, dia selalu ngomongnya gitu. Padahal, donasi yang masuk kepada Rudy Yohanes, itu jumlahnya sudah sangat cukup, teman-teman. Sudah sangat lebih untuk mau mengurusi semuanya. Bahkan sampai membelikan rumah pun sudah bisa seharusnya. Tetapi yang jadi masalah, donasinya kan tidak transparan. Ini yang dipertanyakan oleh Edis. Sekali lagi, kalau saya menilainya secara objektif ya teman-teman ya. Objektif. Donasi yang Rudy Yohanes kumpulkan, itu menggunakan nomor rekening yang dia pakai untuk menggalang donasi buat GBI Kairos. Jadi saat itu dia lagi galang 2 donasi. Rudy Simamora dan pembangunan gereja. Bagaimana cara Rudy Yohanes membedakan mana orang berdonasi untuk GBI Kairos dan mana untuk Rudy Simamora? Dia bilang sesuai keterangan. Jadi kalau yang ada keterangan untuk Rudy Simamora, yang nggak ada keterangan ataupun ada tulisan GBI Kairos, itu untuk GBI Kairos. Itu kan nggak fair, teman-teman. Nggak fair. Karena banyak orang transfer itu nggak pernah tulis keterangan. Apalagi kalau lewat ATM. Betul nggak? Banyak netizen itu juga transfernya itu lewat ATM. Ataukah titip, ya titip ke orang. Titip ke saudara, titip ke tetangga ya, yang mungkin di sampingnya ada bikin loket untuk pengiriman. Biasanya seperti itu. Jadi banyak yang nggak bikin keterangan. Silakan kalian cek ke yayasan-yayasan semua. Banyak sekali yang nggak tulis keterangan. Sehingga yang ada keterangan ya mungkin seperti Rudy Yohanes bilang, ya nggak nyampe 100 juta, cuman 79 juta dia bilang, yang tulis Rudy Simamora. Tapi sebenarnya kan banyak yang nggak tulis, ini kan nggak fair. Ya, terus dia bilang uangnya sudah dia pakai untuk pengacara dan sebagainya, untuk pra-peradilan, habis semua untuk pra-peradilan. Itulah yang diributkan oleh Robert Lele atau Mata Pisau, yang dia bilang Robert Lele ini cuma nyumbang 5 juta, ya, cuma sumbang 5 juta, tapi ributnya minta ampun. Ya, ini satu hal yang menurut saya ya konyol sekali. Rudy Yohanes tahu ini orang residivis. Dia tahu uangnya hanya 79 juta. Kenapa dia pakai semua? Kalaupun benar 79 juta doang yang terkumpul ya, kenapa semua dihabiskan untuk pra-peradilan yang kemungkinan berhasil nggak sampai 1%? Kalau ini kasus pertama, penanganannya tidak sesuai prosedur, ya, mungkin kamu boleh ngegas semua di situ. Pertaruhkan semua di pra-peradilan, supaya selesai pra-peradilan, menang, selesai gitu. Masalahnya nih residivis, penanganannya semua sesuai. Kan kita bisa ngukur, teman-teman. Betul nggak? Kita itu sebelum bertempur, kan kita bisa ngukur dulu lawan kita seperti apa. Kekuatan kita seperti apa. Betul nggak? Polisi mengamankan Rudy Simamora, bukan menangkap Rudy Simamora waktu dia minta agar rumahnya didatangi polisi. Dan polisi datang ke rumah dia, itu atas permintaan Rudy Simamora. Betul nggak? Dia yang nangis-nangis, Pak polisi, tolong, gitu kan. Hubungi polisi, tolong dulu teman-teman, tolong dulu, kan gitu. Dia yang minta tolong, polisi datang ke rumah dia.
Kenapa pula dikomplain sekarang kalau dia diamankan sama polisi? Kok malah dituduh polisi menangkap dia? Polisi nggak menangkap, polisi mengamankan. Mengamankan sesuai permintaan Rudi Simamora. Kenapa itu pula yang kamu kasuskan? Kenapa pula kamu pra-peradilan itu mengatakan polisi menangkap Rudi Simamora tidak sesuai prosedur? Pra-peradilan itu seperti yang Rudi Iskariot bilang. Lawan kita bukan pelapor. Lawan kita adalah kepolisian. Ya, yang kita tuntut adalah polisi tidak profesional dalam menetapkan orang sebagai tersangka. Itu yang kita lawan dalam pra-peradilan. Kenapa kita ditangkap? Kenapa kita jadi tersangka? Itu yang dilawan. Dan dalam hal ini, ya, kamu tuh harus membuktikan bahwa polisi tidak bekerja secara profesional. Harus ada bukti polisi melanggar prosedur. Ya. Sedangkan dalam kasus Rudi Simamora sangat terang benderang kok. Itu requestan dari dia untuk diamankan. Setelah diamankan, polisi ngecek kenapa ini orang diserbu oleh warga. Kenapa ini orang didatangi oleh warga. Dia diamankan di kantor polisi sambil polisi melakukan penyidikan, dan memeriksa keterangan-keterangan ahli. Begitu selesai, ya sudah ditetapkan dia sebagai tersangka, karena memang ada pelanggaran hukum. Sesimpel itu kok. Dan saya rasa kuasa-kuasa hukum ngerti kok, seberapa besar peluang ini bisa menang. Kecuali orang ini terlalu pede, ya terlalu pede gitu. Dan kita bisa lihat hasilnya. Hasilnya seperti apa? Selesai pra-peradilan sidang, Rudi Simamora minta 60 juta dari seorang ibu. Kalian bisa dengar ya, begitu gampang mereka mengeluarkan uang untuk penghujat. Bayangkan seorang ibu, satu orang, ya, dan saya tahu betul ibu itu siapa. Ibu ini, ya, yang juga mendanai Rudi Yohanes selama ini, mengeluarkan 60 juta untuk sidangnya Rudi Simamora. Bayangkan teman-teman. Udah jelas ini penghujat, kenapa didukung? Kenapa bukan disumbangkan kepada fakir miskin, anak yatim, yang Kristen? Nggak perlu harus Islam. Banyak sekali panti asuhan Kristen, banyak sekali orang-orang Kristen, gereja-gereja Kristen yang sangat menyedihkan. Masih banyak pendeta yang kelaparan. Kenapa bukan itu yang dibantu? Kenapa yang jelas-jelas menghujat seperti ini, yang merusak toleransi di negara kita? Bahkan Rudi Iskariot sendiri sekarang menjilat omongannya. Dia dulu bilang apa? Si Julius fitnah-fitnah, bilang kalau dia disuruh untuk menghujat, ya. Bilang Rudi Simamora itu didanai untuk menghujat. Sekarang dia sendiri yang bilang, dia sendiri yang bongkar. Ada sindikat penghujat dan Rudi Simamora salah satu yang didanai. Bahkan ditawarkan untuk ke Amerika bentar lagi. Dia telan ludahnya sendiri, teman-teman. Bahkan dia sendiri ngomong apa? Banyak sekali orang-orang yang bilang sama dia, mukanya saja tidak pantas untuk ditolong. Jadi kalau kalian ketemu langsung dengan Rudi Simamora, mukanya, teman-teman, mohon maaf saya katakan, muka kriminal. Ya. Ini penilaian secara subjektif, karena kalau kita bicara menilai wajah, itu jatuhnya subjektif. Tapi kalian boleh cek lah. Memang ada orang-orang tuh punya wajah-wajah kriminal. Itulah kenapa kalau kalian lihat casting film, yang dipilih jadi penjahat yang apa? Yang muka-mukanya kriminal kan? Kan nggak mungkin muka-muka baik disuruh jadi peran jahat. Nggak cocok. Kalau dia, mohon maaf saya katakan teman-teman, apalagi ini Resi Davis. Dan Rudi Yohanes, itu menolong dia, tentu saja ada sesuatu. Ada yang dia harus bungkam dari Rudi Simamora. Di kasus kedua saya nggak tahu. Tapi di kasus pertama, ya, saat Rudi Simamora ditangkap, waktu pertama sekali, Rudi Yohanes itu ngotot cepat-cepat ke Medan, bayangkan ya, baru ditangkap pagi ini, dia langsung berangkat malamnya. Sorenya langsung berangkat, supaya besok nyampe Medan langsung. Kenapa seperti itu? Ada hal yang harus dia bungkam, yaitu apa? Jangan sampai Rudi Simamora menyebutkan siapa donatur-donaturnya. Jangan sampai dia menyebutkan siapa gurunya. Siapa yang mengajarkan dia? Itu sudah disampaikan oleh Rudi Yohanes di video sebelumnya kan. Untung ada dia sehingga donatur-donaturnya ini diam. Bisa tenang gitu. Karena kalau enggak ini bisa melebar. Kalau melebar gawat mereka. Kena semua. Kan gitu. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di sini. Kalian yang nilai sendiri. Ya. Kalian yang nilai sendiri teman-teman. Terutama teman-teman Kristen. Kalau untuk masalah konflik Rudi Yohanes sama Edis, ya ini 11-12, sama-sama penjahat, sama-sama orang nggak benar. Tetapi sekali lagi kita yakin ya, yang berkuasa itu Allah. Kalaupun Rudi Iskariot belum menanggung balasannya, belum menerima ganjarannya,
Suatu saat nanti, kalau nggak di dunia, di akhirat. Begitu juga dengan Edis, teman-teman. Saya yakin hidup mereka itu sangat menderita. Kalian bisa lihat, punya duit begitu banyak, tapi sering curhat nangis. Sering sekali Edis itu sedih. Ya, sedih. Bahkan bentar lagi kita kasih nama dia mungkin Edis sedih. Ya, Edis sedih, teman-teman. Nangis dia selalu. Kenapa? Kesepian. Ya, terus nggak enak. Nggak ada damai, nggak ada sukacita. Karena memang kalau kamu menyembah setan, mengikuti setan, ini yang akan kamu dapatkan. Kekayaan dunia akan diberikan. Betul nggak? Yesus dulu waktu dicobai, apa yang ditawarkan oleh setan? Apa yang ditawarkan iblis? Harta dunia. Ya, saat dia dibawa ke gunung, dikasih nampak dunia, dikasih tawaran semua kekayaan dunia. Itu kalau kamu ngikut iblis. Tapi damai sukacita tidak akan kamu rasakan. Itu yang beda, teman-teman. Kalian lihat umat muslim. Ya, muslim banyak yang kita lihat hidupnya, kalau kita gunakan standar ekonomi, nggak masuk, teman-teman. Ini orang kategori miskin. Yang di pedesaan, di mana-mana, ya, kategori miskin. Tapi coba lihat hidupnya, bahagia. Karena di Islam, itu nggak ada kata miskin, teman-teman. Mohon maaf. Di Islam kita tidak mengenal kata miskin. Ya, miskin itu gara-gara kita tidak bersyukur. Miskin itu terjadi kalau kita tidak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, maka yang terendah adalah berkecukupan. Lawannya kaya, berkecukupan, bukan miskin. Kalau di Islam. Ya, kalau di Islam berkecukupan. Mau seberapapun kita dapat, selama kita bersyukur, itu akan cukup. Cukup, teman-teman. Berkecukupan aja. Beda dengan sebelah. Karena saking tamaknya, serakahnya. Ya, mereka mengukur semua dari nilainya. Aduh, udahlah. Mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua, dan jangan lupa ya, selalu siapkan cemilan terbaik dan minuman terbaik. Ya, minuman terbaik, apalagi kalau bukan mau di madu. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.